Pembunuhan Munir, sebuah konspirasi sempurna. Sebelum aku lanjut ke pembahasan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung aja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, pernahkah Anda berpikir di mana batas keberanian kita? Kita tahu kita berani melawan penguasa ketika harganya hanya penjara. Karena kita bisa keluar, kita bisa berjuang lagi. Tapi bagaimana jika taruhannya adalah nyawa itu sendiri? Di titik itu kita tidak akan pernah tahu apakah kita terlalu berani sampai nyawa yang menjadi tebusannya. Ada orang-orang yang entah apa yang kita lakukan di usia 24 tahun, tapi di usia itu Marsina sudah menjadi simbol perlawanan, dan simbol itu harus dibayar dengan nyawanya. Wiji Tukul menghilang tanpa jejak puluhan tahun lalu setelah lantang melawan Orde Baru. Salim Kancil, Petrus, dan ratusan pejuang lainnya juga tidak berbeda. Mereka dilenyapkan dengan cara paling brutal, paling primitif. Tapi cara preman seperti itu tidak selalu bisa digunakan, terutama untuk orang-orang yang sudah begitu populer seperti Munir. Situasi dan kondisinya menuntut para pelaku untuk melenyapkan dengan cara yang lebih licin. Saking licinnya, sampai hari ini dalang di balik semua itu masih bebas. Lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang kasus ini. Anda tidak akan bisa memahami kerumitannya jika tidak melihatnya dari kacamata seorang penyidik. Inilah yang mereka lihat. Kenapa harus Munir? Kenapa nyawanya? Munir bukan orang sembarangan. Dia adalah aktivis hak asasi manusia yang sangat vokal. Dia kritis, berani, dan suaranya didengar banyak orang. Dia adalah ancaman bagi mereka yang takut pada kebenaran. Bagi rezim yang terbiasa melenyapkan lawan dengan kekerasan, Munir adalah sebuah tantangan. Menghilangkannya secara paksa akan menimbulkan kegaduhan, memicu kemarahan publik, dan menarik perhatian internasional. Mereka butuh cara yang lebih bersih, sebuah kejahatan sempurna. Tapi, apakah benar ada kejahatan yang sempurna? Apa yang terjadi di dalam pesawat itu? Pesawat Garuda GA974, sebuah penerbangan rutin dari Jakarta menuju Belanda dengan transit di Singapura. Di dalamnya, 350 penumpang. Salah satunya Munir, yang sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan studi S2. Keberangkatannya adalah hal yang biasa. Tapi, apa yang terjadi di langit Rumania adalah awal dari sebuah misteri yang menggambarkan. Seorang yang sehat walafiat tiba-tiba jatuh sakit, muntah-muntah, dan akhirnya meninggal dunia hanya 3 jam sebelum pesawat mendarat. Bagaimana kejahatan ini direncanakan dan dieksekusi? Awalnya, keluarga hanya diberitahu bahwa Munir meninggal karena penyakit. Tapi, keganjilan demi keganjilan terus muncul. Kenapa seorang yang sehat bisa meninggal begitu saja? Mengapa ada desakan untuk segera mengkremasi jenazahnya? Keganjilan ini terus menghantui. Sampai akhirnya media Belanda mengonfirmasi bahwa ada temuan arsenik dalam tubuh Munir. Ini bukan lagi kasus kematian biasa, ini adalah pembunuhan terencana. Pihak berwajib Indonesia segera mengirim tim penyelidik ke Belanda. Meskipun ada penundaan yang mencurigakan, mereka berhasil mendapatkan laporan otopsi resmi dan mulai mencurigai 8 kru Garuda yang bertugas pada penerbangan itu. Siapa lagi yang memiliki akses tanpa batas di dalam pesawat selain mereka? Namun, pemeriksaan tidak menemukan apa-apa. Kasus ini menemui jalan buntu. Tembok penghalang dan surat misterius. Ratusan aktivis berdemo di depan istana menuntut keadilan. Desakan mereka membuahkan hasil, pembentukan tim pencari fakta, yaitu TPF. TPF inilah yang berhasil menyingkap tabir gelap yang selama ini ditutupi. Mereka melihat keanehan dalam sikap Garuda yang terus menunda proses rekonstruksi. Kenapa? Jika mereka tidak bersalah, bukankah seharusnya mereka membantu?
Rasa curiga itu semakin kuat ketika TPF menemukan sebuah surat yang aneh. Surat itu dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2004, hampir bersamaan dengan pemberitaan media massa tentang keberangkatan Munir. Anehnya lagi, surat itu seharusnya dikeluarkan oleh seorang atasan, tapi malah langsung ditandatangani oleh Dirut Garuda. Isinya pun umum, dan yang paling mencurigakan, surat itu tidak memiliki batas waktu. Seolah-olah surat itu dibuat khusus untuk mengakali jadwal keberangkatan Munir yang tidak pasti, yang sudah berubah sebanyak 6 kali. Jejak sang pilot. Dan siapa yang menerima surat itu? Seorang pilot bernama Polikarpus. Ia seharusnya terbang ke Cina, sebuah penerbangan penting untuk menambah jam terbang. Tapi pada tanggal 6 September, ia justru mendatangi atasannya untuk meminta surat tugas itu. Tujuannya hanya untuk menjadi kru ekstra di penerbangan Munir, penerbangan yang juga ia naiki di hari yang sama. Mengapa seseorang yang sudah berada di Singapura pagi hari harus repot-repot membatalkan penerbangan pentingnya ke Cina hanya untuk naik pesawat yang sama ke tempat yang sama? Logika penyidik mencium bau busuk dari kejanggalan ini. Selama 13 jam, Polikarpus diinterogasi dengan lie detector. 6 bulan setelah kematian Munir, akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mabes Polri. Teater pengadilan yang penuh misteri. Untuk memperkuat dakwaan, proses rekonstruksi dilakukan. Disinilah terungkap fakta-fakta baru. Polikarpus ternyata menukar tiket kelas bisnisnya dengan tiket kelas ekonomi Munir. Alasan yang diberikan Polikarpus tidak masuk akal. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin Munir lebih nyaman. Mengapa Munir tidak curiga? Karena Polikarpus sudah mendekatinya sejak 4 bulan sebelumnya. Bahkan pernah menitipkan surat kepadanya. Kedekatan inilah yang membuat Munir tidak curiga ketika Polikarpus menanyakan jadwal keberangkatannya. Perpindahan tempat duduk ini menjadi sangat krusial. Di kelas ekonomi, makanan dan minuman disajikan secara massal. Namun, di kelas bisnis, semuanya lebih individual dan dipersiapkan di pantry. Tempat yang sering didatangi Polikarpus, saksi melihat ia bolak-balik ke sana 2 kali. Berdasarkan analisis ahli, gejala keracunan arsenik akan muncul 1-1,5 jam setelah racun masuk. Munir meminum minuman selamat datang sekitar 15 menit setelah lepas landas dari Jakarta dan makan mie goreng 1 jam kemudian. Gejala awal keracunan muncul jam 1 dini hari saat hendak melanjutkan penerbangan dari Singapura. Jarak waktu ini cocok dengan konsumsi minuman. Di persidangan pertama, 2 dakwaan ini membuat jaksa menuntut hukuman mati. Tapi setelah 26 kali sidang, hakim hanya memvonis Polikarpus 14 tahun penjara. Ringan, tapi itu bukan yang terburuk. Beberapa bulan kemudian, vonis itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mengapa? Karena dakwaan jaksa dianggap kurang meyakinkan dan putusan hakim dianggap terlalu dipaksakan, didasarkan pada spekulasi. Skakmat kedua. Satu-satunya hal yang masih tidak dimengerti, mengapa Polikarpus memalsukan surat hanya untuk terbang ke tempat yang sama di hari yang sama. Polri dan Kejaksaan tidak menyerah. Mereka meminta sidang peninjauan kembali, yaitu PK, dan mencari bukti baru. Tim penyidik yang dipimpin Matteo Salempang menyingkirkan semua kesimpulan sebelumnya. Mereka hanya berpegang pada satu hal, laporan otopsi dari Belanda. Namun, laporan itu tidak lengkap. Tim penyidik kemudian menggandeng ahli racun, Imade Agus Gagel Wirasuta. Gagel menyarankan tim untuk mengirim 7 sampel dari makam Munir ke laboratorium khusus untuk menguji logam arsenik. Hasilnya mengejutkan, 17% arsen 5 dan 83% arsen 3. Setelah serangkaian simulasi, Gagel dan timnya termasuk Munim Idris dan Amar Singh
menyimpulkan bahwa racun masuk ke tubuh Munir 8-9 jam sebelum kematiannya, sekitar pukul 12-1 dini hari. Pada jam-jam itu, satu-satunya yang Munir konsumsi adalah minuman yang diberikan oleh Polikarpus. Di persidangan kedua, serangkaian saksi melakukan skakmat. Asrini Utami Putri melihat Munir duduk bersama Polikarpus dan Ongen. Ongen bersaksi bahwa Polikarpus membawa 2 gelas minuman. Keberadaan mereka dikonfirmasi oleh Joseph Sri Rimeis. Dan tiba-tiba muncul seorang saksi bisu baru, yaitu Ucok. Ucok bersaksi bahwa ia juga agen BIN dan pernah ditugaskan untuk melenyapkan Munir. Ucok juga memperjelas keterlibatan BIN dalam kasus ini. Hal ini semakin diperkuat dengan catatan telepon Polikarpus. Ia sering menghubungi nomor seorang pejabat BIN, Muhdi PR. Kebenaran yang tersembunyi. Saksi lain, Budi, juga mengaku pernah melihat Polikarpus di ruangan Muhdi dan diminta mengoreksi surat tugas yang dibuat di sana. Meskipun hard copy dan soft copy surat itu hilang, penyidik berhasil memulihkannya dari komputer Muhdi. Isinya surat rekomendasi tugas BIN yang menjadi rujukan bagi Dirut Garuda untuk mengeluarkan surat aneh itu. Namun, Muhdi tetap mengaku tidak mengenal Polikarpus dan tidak tahu menahu tentang surat ini. Pernyataan ini didukung oleh keterangan As'ad, orang nomor 2 BIN, yang mengatakan bahwa Polikarpus bukan agen organik. Tetapi As'ad juga mengakui bahwa BIN memiliki agen non-organik yang tidak akan diakui jika terjadi apa-apa. Kesimpulan pahit. Meskipun segala bukti mengarah pada keterlibatan BIN, Muhdi dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini kemudian dijuluki sebagai kejahatan sempurna. Kami akan setuju jika kejahatan ini didalangi oleh masyarakat biasa. Tapi, jika ini pekerjaan orang berkuasa, ini justru menunjukkan betapa pengejutnya dia. Benar kan? Misteri kasus Munir ini seperti sebuah teka-teki yang kepingannya sudah ada di depan mata. Tapi kita butuh lebih dari sekedar logika untuk menyusunnya. Di sini, di Sahabat Satu Pesan, kami percaya bahwa ada lebih banyak kebenaran yang menanti untuk diungkap. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.